Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang akan kita bahas ini tujuannya adalah bukan untuk mencari-cari kesalahan pasangan ya, tapi terus kita mengintrospeksi diri bagaimana agar kita ini menjadi seorang wanita ya. Apakah itu menjadi calon istri ataupun menjadi istri sekalipun, artinya kita terus berusaha untuk bisa meningkatkan kualitas kita, meningkatkan pengabdian kita kepada pasangan ya ini. Makanya ini kita sudah memang masuk fase dalam pembahasan kita awal dari mulai bagaimana cara memilih kan gitu ya. Niat dalam ketika akan memasuki pernikahan itu apa. Lalu cara memilihnya, prosesnya gimana, sampai khitbahnya, sampai akadnya. Itu sebenarnya nggak bisa dipilah, nggak bisa dipisah-pisah. Artinya ya kalau bisa kita mengikuti itu dari awal sampai akhirnya gitu loh. Dari mulai niatnya, dari proses mencarinya. Karena menikah itu nggak cukup dengan hanya sekedar aku bisa bersatu dengan dia, dari aku menjadi kami gitu ya. Aku dan dia lalu menjadi kami, lalu ini adalah dia menjadi milikku, aku menjadi miliknya, nggak cukup seperti itu. Karena kalau kita hanya berlandaskan rasa itu saja bahwa dia adalah milikku dan aku adalah miliknya, lihat dalam pernikahan nanti yang lebih dibesarkan adalah ego masing-masing, karena merasa dia milikku. Kalau udah milikku, aku punya hak besar terhadap dirinya. Sehingga memahami makna pernikahan dari awal sebelum menikah itu sendiri adalah menjadi satu PR untuk kita gitu ya. Harus kita benar-benar artinya memasuki pernikahan itu dengan ilmu, tidak hanya sekedar dengan modal cinta. Ya, ada sebagian orang hanya bermodal cinta merasa sudah cukup masuk dunia pernikahan. Oh, belum. Dia harus tahu ilmunya pernikahan. Bahwa pernikahan ini bukan hanya sekedar mempersatukan dia dengan pasangannya, tapi ini bagaimana cara kita untuk menuju pangkat tinggi di hadapan Allah. Karena dalam pernikahan itu membuka pintu-pintu kebaikan. Makanya dari awal kita menghadirkan hadis-hadis ya tentang bagaimana keutamaan pernikahan. Bagaimana Nabi sampai menyampaikan, idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfal iman. Ketika seorang laki menikah maka dia telah menyempurnakan separuh agama. Kok kaitan nikah sampai separuh agama itu gimana gitu loh. Karena itu tadi, pernikahan itu bukan hanya sekedar untuk pelampiasan syahwat kepada yang halal saja, walaupun itu termasuk poin penting juga. Karena namanya kalau sudah urusan halal gak bisa dianggap remeh. Ya, akan tetapi di situ adalah ini adalah cara kita untuk bisa terus semakin mendekat kepada Allah, untuk bisa semakin mudah mengabdi kepada Allah. Maka memahami makna pernikahan ini sangat luar biasa. Di dalam Al-Quran gitu ya, Allah sebenarnya telah membagi tugas antara lelaki dan wanita, telah memberikan gambaran seperti apa sih posisi seorang lelaki, seorang wanita di dalam pernikahan tersebut. Yang ini banyak orang kadang salah paham di dalam memahaminya, lalu menjadikan itu sebagai senjata untuk merendahkan Islam dengan mengatakan pendiskriminasian kepada wanita. Maka di sini kita menghadirkan satu firman Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, lihat. Kita stop di sini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya. Di sini dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu menjadi pemimpin bagi wanita. Ini memang sebenarnya kalau secara umum gak urusan dengan keluarga ya memang seperti itu. Hampir kita lihat dalam masyarakat gitu ya. Di dalam banyak hal lelaki selalu kadang menjadi penanggung jawabnya gitu ya. Kak Umi pernah ngasih contoh sederhana aja deh gitu kan. Kalau kita lagi rekreasi camping atau apa gitu, biasanya menjadi bagian yang ngambil bagian terberat itu laki-laki atau perempuan kan gitu. Lagi camping yang biasa dilindungi nih siapa, yang di tengah-tengah nih siapa gitu, lagi rekreasi. Biasa perempuan tuh yang dijaga kan gitu. Bagian yang berat-berat adalah bagian laki-laki. Itu kan secara umum saja. Nah ini apalagi ketika dalam pernikahan. Dan menetapkan lelaki sebagai pemimpin ini bukan asal, tapi memang ini adalah untuk kemaslahatan. Karena memang yang namanya pernikahan itu kan satu fase atau satu langkah yang harus kita lewati, di mana ya mau tidak mau di situ harus ada yang memimpin dan ada yang dipimpin.
Nggak bisa semuanya merasa harus saya punya hak, saya bisa memimpin, bukan begitu. Kalau kayak begitu ya nggak berjalan dong. Apa-apa nggak bisa berjalan semuanya. Nanti semua akan yang ditumbuhkan ego masing-masing. Dan yang paling harus difahami ketika kita membaca ayat ini sebenarnya ketika kita menjadi rijalu qawwamuna 'alan nisa, ini bukan masalah tinggi-tinggian pangkat sebenarnya. Bukan tinggi-tinggian pangkat di hadapan Allah, bukan. Karena kalau masalah tinggian pangkat, Allah sudah menjelaskan di dalam ayat yang lain, inna akramakum indallahi atqakum. Atqakum ini menjadi pangkat tinggi di hadapan Allah, paling takwa. Nggak ngelihat laki, nggak ngelihat perempuan di situ. Nah, lalu di sini ini maksudnya apa? Ini adalah sebenarnya kalau mau dilihat gede-gedean tanggung jawab gitu loh. Ini yang selalu Buya juga sering menekankan ya. Ini banyak orang menyalahpahami, mengatakan ini perendahan wanita, pengangkatan laki-laki. Bukan. Ini gede-gedean tanggung jawab. Lalu kenapa kok Allah sebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Karena di dalam makna ini, di sini ada makna bagaimana seorang lelaki ini akan mempunyai tanggung jawab untuk dia bertanggung jawab kepada apa yang menjadi tanggungannya gitu loh. Artinya bertanggung jawab kepada apa yang menjadi yang diberikan kepadanya sebagai tugas atau beban gitu ya. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kamu tuh semuanya adalah orang-orang yang akan diminta pertanggungjawaban terhadap semua yang ada di dalam naunganmu, kan begitu. Ya artinya seperti itu. Artinya laki-laki punya kewajiban ya untuk menjaga semua yang ada di bawah naungannya. Nah, setelah itu farrajulu yaqumu bimasalihil mar'ah wat tadbir wat ta'tib. Lihat nih. Dan seorang laki-laki ini punya tanggung jawab untuk memperhatikan maslahatnya wanita, ya, buat tadbir, dan juga dalam menjaga melindungi mereka, memberikan pendidikan kepada mereka, memperhatikan mereka. Wah, ini kan bukan tugas ringan ini. Kayak kalau seandainya gini aja, kalau seandainya orang jadi ketua kelas gitu ya. Ini kan bukan masalah tinggian pangkat. Kadang menjadi ketua kelas bukan berarti dia yang terbaik di kelas. Secara ilmu kadang mungkin dia bisa kalah daripada yang lain kan gitu ya. Naik kelas juga bukan dilihat dari dia posisi dia sebagai ketua kelas kan gitu. Naik kelas ya dilihat prestasi dia ketika di sekolah kan gitu. Akan tetapi ketika seorang dipilih menjadi ketua kelas ya dia punya tanggung jawab untuk menjaga semua anggota kelasnya. Kalau ada apa-apa, coba ada pelanggaran, yang dimarahin siapa? Ketua kelas juga yang ditegur. Kalau sampai ada keributan, kelas kotor atau apa, siapa yang akan disalahkan terlebih dahulu? Ya ketua kelas lagi gitu. Padahal kadang ketua kelasnya nggak ikutan misalnya, tapi tetap karena dia telah diangkat menjadi seorang pemimpin. Begitu loh gambarannya. Jadi kalau kita lihat ini kira-kira ini gimana, prestasi atau pangkat atau beban, ini sebenarnya tanggung jawab berlebih gitu loh. Kalau kita menyadari itu, kita nggak akan menganggap, ya kita tahu jadi ketua kelas, makanya kenapa kadang ada orang nggak mau jadi ketua kelas, karena dia nggak mau berat untuk bertanggung jawab begitu lah. Nah ini giliran jadi suami istri semuanya pada rebutan pangkat kadang, kan lucu itu ya. Makanya pahami makna ini dulu gitu loh. Nah jadi karena memang wanita itu ibaratnya dia seorang istri, itu kan diminta dari keluarganya. Awalnya dia dirawat sama bapak ibunya, disayang, dirawat dari bayi, dari dalam kandungan sampai lahir, sampai gede, sampai disekolahkan. Setelah begitu udah gede, udah jadi orang, ibaratnya diminta oleh seorang laki-laki. Beralihlah tanggung jawab dari orang tua menuju ke suami. Haknya juga begitu. Awalnya dia menjadi harus patuh kepada orang tuanya. Sekarang nggak lagi bisa begitu. Dia harus lebih patuh kepada suaminya. Karena sudah ada serah terima dengan ijab qabul tadi kan gitu ya. Jadi sudah ada serah terima tanggung jawab. Makanya si bapak menyerahkan kepada si lelaki, kan secara akad nikahnya kan begitu. Aku nikahkan kamu. Nah, maksudnya kamu tuh mau nggak beralih tanggung jawab nih? Aku berikan tugas ini sekarang padamu untuk menjaga putriku yang sudah ku rawat, yang sudah ku besarkan. Sekarang aku berikan kepadamu. Nah ini maka tolong dijaga, kan begitu maksudnya. Kalau seandainya mau dipanjangin itu ya begitu gitu loh.
Jadi akhirnya sekarang laki-laki ini harus benar-benar dia sebagai seorang suami gimana? Ya ini nggak main-main, ini amanah gede. Kita megang barang aja, kalau ada orang nitipin barang, tolong ini sampai tolong dijaga. Ini aja kita ada tanggung jawab di hadapan Allah, apalagi ini dalam bentuk manusia, dalam bentuk seorang wanita. Yang subhanallah surganya dia ya, ini adalah kita punya peran di dalamnya. Nah, ini makanya kan bukan tanggung jawab remeh. Makanya orang kalau memahami makna ini, seorang suami tidak akan menyia-nyiakan wanita tersebut. Karena tahu ini tanggung jawab berat di hadapan Allah. Dia sudah berani mengambil tugas ini. Dia sudah berani mengambil tanggung jawab ini. Maka gak boleh sembarangan. Ada hitungannya semua di hadapan Allah. Ketika dia tidak amanah, ketika dia khianat, ketika dia gak benar, semua ada hitungannya di hadapan Allah. Lihat. Jadi ini bukan masalah sepele ya. Setelah itu apa? Dia juga harus berjuang untuk bisa menjaga si wanita tadi gitu ya. Dan juga di sini dipilah ya, ulama membagi tentang masalah firman ini bahwa bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din ini maksudnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa seorang laki-laki ini sampai dikatakan sebagai qawwam itu memang ada karena dua sebab ya. Ada dua perkara yang menjadikan mereka itu disebut sebagai qawwam. Yang pertama wahbiyun, yang kedua kasbiyun. Ini kalau disebutkan oleh ulama, wahbiyun dan kasbiyun ini maksudnya wahbi ini sudah memang pemberian Allah tanpa mereka mau, artinya mereka nggak bisa memilih. Artinya seperti itulah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana? Kalau di dalam wahbiyun itu bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Nah, ini dipisah. Nah, jadi kalau ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Artinya Allah lebihkan satu dari yang lain. Maksudnya Allah lebihkan lelaki di dalam wanita ini karena memang oleh Allah kan semua dibuat apa ya? Dibuat sedemikian rupa untuk keseimbangan dunia gitu ya. Ya kayak dalam masalah makhluk hidup yang lain, binatang aja. Ada binatang yang sekecil semut, ada binatang yang segede gajah gitu lah. Itu kan kebanting banget, tapi semuanya saling melengkapi kan gitu. Ada binatang yang makan daging, ada binatang yang makan daun gitu lah. Jadi ada min plusnya. Nah, cuma memang untuk lelaki ini memang dibuat bima fadallahu ba'dahum ala ba'd ini memang wahbi, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa rijal itu disebut sebagai qawwam itu kenapa? Karena ada perkara-perkara yang memang Allah berikan ini kepada laki-laki secara cuma-cuma. Maka Allah menciptakan Nabi Adam dulu sebelum Sayyidah Hawa kan begitu. Allah ciptakan Nabi Adam dulu, baru setelah itu Sayyidah Hawa menyusul. Yang Sayyidah Hawa dalam perlindungannya Nabi Adam. Ini sudah dari awal kalau orang paham, ini semua sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah dengan begitu indahnya. Masya Allah. Nah, terus apa saja yang menjadikan lelaki itu lebih utama dari wanita sehingga mereka mendapatkan gelar qawwam ini? Ziyadatul aqli wad din, yaitu Allah lebihkan urusan akal dan agama. Nah, ini orang kalau nggak paham tersinggung lagi nanti dia. Masalah akal, memang kita memang perempuan banyak kok yang lebih pintar. Ini masalah akal bukan apa ya, kadang masalah kedewasaan, masalah kebijakan. Tapi ada kok laki-laki kanak-kanakan. Ini kan kasus gitu loh. Tapi secara umum biasanya kalau ada permasalahan apapun yang kita andalkan siapa sih gitu loh. Kalau di rumah kalau belum nikah ya bapak kita kan gitu. Kalau kita punya saudara ya abang kita kan gitu. Nah, sekarang punya suami ya suami kita kan gitu. Emang ya secara umum kan laki-laki seperti itu gitu. Bisa menjadi tempat kita untuk ngadu atau apa. Dan biasanya memang secara kenyataan kita akan menemukan laki-laki itu ketika berpikir lebih tenang dari wanita. Kita ini kadang wanita ini ya memang dengan kelembutan kita sehingga kadang kita gampang heboh untuk sesuatu gitu. Sehingga makanya coba kalau lagi ada kejadian atau apa, biasanya yang nangis siapa, yang harus tegar tuh siapa gitu loh. Ini kan secara umum. Jangan kita menghadapi semua kasus, tapi ada laki-laki yang kekanakan, ada, ya semua selalu ada wanita yang keker kuat, yang berotot juga ada gitu loh. Tapi kan umumnya nggak begitu gitu loh. Umumnya ya kita dalam perlindungan. Mereka dengan akal ini maksudnya mereka artinya lebih mampu di dalam mengatasi permasalahan. Mereka lebih tidak mudah terbawa. Maksudnya tidak artinya mereka lebih bisa berpikir bijak gitu kadang. Kalau kita ini karena kelembutan kita akhirnya kita gampang down, gampang histeris, gampang gitulah. Nah, disinilah peran laki-laki. Allah lebihkan seperti itu memang. Allah atur ini untuk keseimbangan. Nah, adapun wadin lebih dalam masalah agama ini sudah sering kami sampaikan, bukan merendahkan wanita, hanya memang mau tidak mau kita harus mengakui para nabi pun Allah pilih dari kalangan lelaki.
Karena memang ada kelebihan mereka di dalam masalah beragama, mereka tidak kena haid, nggak ada nifas, dan mereka juga ibarat dalam beribadah lebih leluasa. Kalau kita kadang kalau kayak umroh aja udah yang dikhawatirin apa, jangan sampai nanti haid ya Allah kan gitu tuh ya. Kalau laki-laki mah nggak ada istilah begitu. Ramadan juga aduh ya Allah nanti utangnya nambah lagi ya Allah gitu. Kita udah pusingin masalah begitu. Laki-laki kan nggak ada. Ya mereka udah wajib puasa. Mereka kalau laki-laki nggak puasa di Ramadan berarti bukan laki-laki tuh ya. Jadi gitu, karena nggak ada alasan bagi mereka untuk tidak mudah beribadah. Lihat. Nah setelah itu apa? Dan masih banyak lagi contohnya gitu ya dalam masalah beragama. Artinya laki punya keleluasaan lebih bagi daripada wanita. Kayak kalau mereka mau berdakwah, ya kalau kita perempuan mau kemana-mana harus ada mahram. Lah kalau laki-laki kan enggak gitu. Dia punya Allah berikan kebebasan lebih kepada mereka karena memang posisi mereka tuh ya emang nggak bisa disamakan dengan kita. Baik, selanjutnya wa mazidul quwwah fil a'mal, dan lebih mampu, lebih kuat. Mereka diberikan oleh Allah tuh kekuatan lebih di dalam bekerja. Makanya lelaki mendapat tugas memberikan nafkah gitulah. Di dalam syariat kita lelaki punya tugas memberikan nafkah. Ini kan sebagai dan ini penghargaan sebenarnya bagi wanita bahwa kamu artinya benar-benar ketika masuk dalam pernikahan tuh udah kamu tuh dirawat, disayang, dicintai, diberi nafkah gitulah. Kayak waktu kamu masih sama orang tuamu ketika kamu belum bisa apa-apa, artinya kamu kan memberikan ke orang tuamu yang memberikan nafkah, membesarkan kamu, masukkan kamu ke sekolah, ngasih kamu duit jajan kan begitu. Hanya sekarang karena sudah diserahkan kepada suami beralihlah tugas tersebut gitulah. Nah, kenapa sih Umi ngejelasin begini? Biar kita tuh paham dulu. Kita nggak akan bisa memahami, kita nggak akan bisa nanti menghargai pasangan kita kalau kita belum memahami bagaimana sih syariat tuh menempatkan pasangan kita itu loh. Di mata kita tuh harus seperti apa. Makanya kami sampaikan ini dalam pembahasan kita kali ini supaya semuanya paham, gitu loh. Seorang istri bisa menghargai suaminya, bisa memuliakan suaminya karena tahu Allah memberikan tanggung jawab besar kepadanya, gitu loh. Kalau sudah memahami, dan seorang suami pun nggak lepas begitu saja, ada tanggung jawab yang nanti harus diberikan kepada istri. Nah ini harus bisa sama memahami semuanya supaya apa? Supaya nanti dalam memasuki pernikahan nanti ketika sudah menjadi kita tadi bisa saling menghargai, tidak mengedepankan ego masing-masing itu. Nah setelah itu banyak sekali ya yang hal-hal yang memang diberikan kepada laki-laki seperti masalah seorang laki-laki bisa mendapatkan kesempatan sebagai pemimpin misalnya dalam wilayah seperti misalnya menjadi presiden atau apa. Ini memang dalam syariat kan laki yang punya hak untuk itu. Wanita enggak. Kenapa? Karena ini hal-hal berat. Wanita tuh disayang sama syariat. Gak usah mikirin yang berat-berat gitu loh. Bukan merendahkan loh ya. Cuma memang sebagian orang yang berotak kecil ya begitu. Di saat dia malah pengen disayang, malah pengennya malah cari yang repot gitu loh. Ini kan sebenarnya perhatian. Maksud kamu gak usah yang berat-berat. Yang berat-berat biar bagian laki-laki. Kenapa? Karena dalam masalah urusan negara nih, urusannya berat. Ngadepin korupsi. Kalau ada peperangan harus. Loh kan ini kan bukan kerjaan wanita banget kayak begini. Masalah perang, masalah apa. Masalah kan gak bisaan kayak begitu. Makanya kan dalam kasus Nabi Sulaiman dengan Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis ya. Itu kan dalam kisahnya coba Nabi Sulaiman ngajak nih walaupun Nabi serang. Yang Ratu Balqis nggak pengen ada peperangan lihat. Cara menangani seorang pemimpin wanita dengan laki-laki itu beda. Ratu Balqis udah mikirin perang tuh sudah nggak ini dulu gitu loh. Sehingga Raja Sulaiman waktu itu pengen bagaimana menaklukkan kerajaannya Raja Balqis kan gitu. Ratu Balqis kan gitu. Jadi dalam menangani itu kan kelihatan sekali perbedaan antara bagaimana lelaki menangani dan wanita yang menangani kan gitu. Nah, itulah makanya wilayah itu memang diberikan kepada lelaki karena memang mereka punya kemampuan lebih untuk itu. Nah, terus menjadi saksi juga gitu ya, syahadah menjadi persaksian dalam misalnya dalam kasus-kasus kejahatan. Kenapa? Karena ini bukan bagian wanita banget tuh begitu. Karena kalau jadi saksi atau apa kan bisa saja nanti dia terdolimi biasa bagi. Makanya di dalam Islam itu persaksiannya adalah untuk lelaki. Kasus pembunuhan, kasus segini. Untuk wanita bisa ada persaksian urusan apa? Urusan masalah yang berkaitan wanita, masalah rodok, persusuan ini anaknya siapa atau itu wanita. Tapi kalau yang berat-berat ini diberikan kepada yang lelaki. Menjaga sebenarnya. Kalau kita mau lihat nih syariat manjain kita banget ya gitu. Kita nggak boleh ngapa-ngapain, kita begini rasanya kok kayak jadi anak yang disayang banget gitu. Kalau kita memandang ya orang dengan keimanan memandang tentu tidak akan menganggap bahwa syariat itu benar-benar melecehkan kita atau mendiskriminasi kita kan gitu.
Nah selanjutnya ada kewajiban wujubul jihad wal jum'ah, juga ada kewajiban bagi mereka untuk jihad. Wanita enggak, gitu loh. Kita enggak ada untuk jihad, itu enggak ada. Nah, walaupun nanti dalam cerita banyak sahabiah yang ternyata mereka ikut jihad, itu bukan dalam bentuk kewajiban. Ini kewajibannya adalah untuk lelaki. Ada kewajiban jihad, ada kewajiban sholat Jumat. Nah ini adalah kelebihan lelaki dari wanita di satu sisi, tapi pun berarti di sini ada makna tanggung jawab besar bagi mereka. Nah baik ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan di sesi kedua ya Umi. Insya Allah masih ada lanjutannya setelah ini ya Umi ya. Baik, tetap bersama kami sahabatku. Kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Tentunya tetap stay bersama kami di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik ya, jadi tadi masih sebagai laki-laki, sebagai kaum, apa saja sih yang diberikan oleh Allah kepada kaum lelaki dari tadi apa yang sudah Umi sebutkan. Ya selain itu ada lagi tentang masalah kayak tambahan lebih banyaknya warisan yang diberikan kepada lelaki. Ini kan sebenarnya menunjukkan ada sesuatu yang berbeda, walaupun sebenarnya kalau kita pahami bukan karena tanpa sebab lelaki diberi warisan lebih banyak, karena memang mereka punya tanggung jawab lebih besar, gitu loh. Dan juga termasuk disebut kaum juga karena wa ilaihil intisab, karena nanti nasab itu ya kembalinya kepada lelaki, dan ini nggak bisa dipungkiri. Bahkan di dalam syariat Islam itu walaupun lelaki yang memang nasab kembali kepada lelaki, tapi haknya seorang wanita tetap diberikan. Artinya di dalam Islam seorang wanita walaupun sudah menikah, mau nikahnya 1 kali atau 10 kali, ya nasabnya dia akan tetap kembali kepada ayahnya. Dan ini yang tidak diberikan oleh orang-orang di luar Islam. Di luar Islam kalau sudah seorang menikah maka dia akan mengikuti nasab suaminya, kan gitu ya. Sebagian ada agama yang kalau sudah nanti menikah ya ganti nasab, ganti suami 3 kali ya ganti nama 3 tahun belakangnya ganti 3 kali, kan gitu. Jadi ini kadang bikin bingung juga, kadang-kadang kan bikin pusing, ini anaknya ini sekarang sama siapa nih, kan gitu. Bulan lalu beda, sekarang beda lagi, kan gitu. Ini hak yang nggak diberikan kepada wanita di sebagian agama di luar Islam, kan gitu. Tapi di dalam Islam sampai kapanpun kita tetap diberikan kesempatan untuk mempertahankan nasab orang tua ayahanda kita, itu akan terus seperti itu. Nah ini artinya bima faddalallahu ba'dhum ala ba'd, ya beginilah Allah memberikan kelebihan kepada lelaki, bahwa nasab pun memang akan sambungnya adalah kepada mereka, gitu loh. Nah selanjutnya gitu, bahkan ya sebaik-baiknya nasab sekalipun ya tetap tidak akan bisa berubah kepada si wanita. Seperti misalnya Sayyidah Fatimah itu sambung dengan paling bagusnya nasab di dunia, tidak ada yang bisa mengalahkan nasab tersebut karena sambungnya adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Sayyidina Hasan dan Husain walaupun itu adalah putra dari wanita yang paling mulia, dari nasab yang terbagus, tetap beliau adalah Hasan ibn Ali, nyambung kepada Sayyidina Ali, tidak langsung nyambung kepada, tidak disebutkan sebagai kepada Sayyidah Fatimah, walaupun tentu tidak akan terputus. Hanya ini secara nasab yang dipanggil adalah ya Hasan ibn Ali, Sayyidina Hasan ibn Ali, Sayyidina Husain ibn Ali, Sayyidah Zainab ibn Ali, kan binti Ali, kan gitu. Jadi nyambungnya adalah ke bapak gitu, nggak akan bisa nyambung kepada secara ini nasabnya akan disantolkan adalah kepada ayahnya. Ya inilah menunjukkan, ya inilah qawwam di sini seperti itu. Ada kelebihan yang memang ini nih wahbi, artinya bukan mereka yang meminta, tapi ini sudah ditetapkan oleh Allah seperti itu. Nah, ada lagi yang kasbi. Ada memang menjadikan lelaki itu lebih utama adalah karena kasbi. Kenapa? Karena memang oleh Allah diberikan kewajiban kepada mereka, wa bima anfaqu min anwalihim. Allah kasih tugas kepada lelaki untuk memberikan nafkah. Nah inilah menjadikan mereka punya kelebihan, walaupun memang masa nafkah. Tapi bagaimana kalau seandainya yang memberikan nafkah itu adalah wanita? Ini kan kasus ya, kasus. Akan tapi umumnya coba semua orang tua, Umi yakin gitu ya, semua orang tua ketika menyerahkan putrinya kepada seorang lelaki untuk menjadi suami bagi putrinya itu berharap putrinya ini diapain? Dijaga, diberi nafkah, disayang, kan begitu. Nggak ada nanti nikahin nak kamu ya yang cari nafkah ya, suamimu suruh nyantai-nyantai, nggak ada. Tetap berharap anaknya dirawat. Kalau ada orang tua yang tahu masalah anaknya yang capek, misalnya si perempuan yang cari nafkah laki-lakinya, dia nggak akan terima kok orang tua tuh gitu lah. Karena berharap anak putrinya ini ku rawat, selama ini ku gedein, ku jaga, ku besarkan dengan penuh cinta kasih. Maka ketika diberikan kepada seseorang laki-laki yang dia percaya bisa menjadi pendamping anaknya, menjadi pasangan anaknya, ini tentu dia akan memilihkan pasangan yang
sekiranya akan menghormati, memuliakan anaknya, kan begitu. Ini nggak bisa dipungkiri. Jadi jangan kita ini kayak menafikan apa yang sudah difirmankan oleh Allah, apa yang sudah dijelaskan dengan Nabi itu dengan kasus-kasus satu-satu. Ini secara umum begitu gitu loh. Umumnya adalah begitu. Jadi jangan mematahkan firman Allah dengan satu kasus, dua kasus gitu. Nah itu ya, itu yang harus difahami. Nah inilah menjadikan kalau kita sudah paham nih, oh ternyata jadi suami itu berat ya, gitu. Ternyata jadi suami itu berat. Sehingga apa? Kita harus bisa menghargai. Sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, di situ ada pemahaman bahwa bagaimana kita telah menyerahkan, artinya kita telah dengan sukarela memasuki rumahnya, menjadi orang yang menjadi di bawah naungannya. Artinya sekarang bagaimana kita memandang suami kita, pandang dia dengan ada rasa cinta, iya, tapi jangan melupakan cinta tuh jangan sampai menjadikan kita menghilangkan rasa hormat. Jadi cinta tuh bukan, makna cinta tuh gimana sih? Cinta tuh kan bukan hanya kita meminta, artinya cinta tuh bagaimana kita bisa memberi lebih, kan begitu. Karena orang yang mencintai dengan yang tidak mencintai di dalam memberi itu ada perbedaan. Kalau kita mengasuh anak dengan cinta, lihat penuh kasih sayang kita di dalam mengasuh dan merawatnya. Tapi kalau kita nggak cinta, nggak bisa kita mengasuh, gitu, nggak bisa kita memberikan yang terbaik. Jadi cinta itu adalah modal kita untuk bisa semakin memberikan yang terbaik. Dan ini bukan untuk merendahkan diri kita, karena kata Nabi berkata di antara dua orang yang paling mencintai, yang paling mulia siapa? Yang paling gede cintanya. Lihat, ini kan motivasi dari Nabi kita, Nabi Muhammad, untuk bisa bagaimana? Kenapa? Karena tambah gede cintanya, tambah gede dia di dalam pengabdiannya, tambah gede dia di dalam memberikan yang terbaik, gitu. Usahanya untuk memberikan yang terbaik. Nah itu. Nah selanjutnya. Di sini langsung disebutkan di dalam ayat berikutnya fasalihatu qanitatun gitu ya. Hafizatun lil ghaibi. Nah, ini adalah gambaran wanita-wanita salehah. Di sini wanita itu ada dua model. Allah menyebutkan fasalihatu qanitatun. Adapun wanita-wanita yang salehah, wanita-wanita yang patuh kepada suaminya, wanita-wanita yang bisa menjaga kehormatan suaminya, gitu ya. Ini adalah wanita-wanita yang istimewa. Ini wanita-wanita yang dicintai oleh Allah, ya. Maka di sini kan fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Nah, lihat. Jadi bagi wanita-wanita yang model seperti ini ya, maka ini adalah wanita-wanita yang dipelihara oleh Allah, yang dijaga oleh Allah, dicinta oleh Allah. Wanita yang bisa menjaga kehormatannya. Ini adalah pangkat tinggi di hadapan Allah, jangan dianggap remeh. Maka masuklah kita nih kelompok pertama, menjadi wanita yang solehah, yang qanitat. Ini tidak akan merendahkan harga diri kita sebagai seorang wanita, tapi mengangkat diri kita di hadapan Allah setinggi-tingginya. Karena dari sinilah nanti akan ada kenyamanan, akan ada keindahan gitu, seorang wanita yang soleha, yang dia patuh. Makanya Nabi sendiri menyebutkan di dalam hadis khairun nisa, kata Nabi paling bagusnya wanita bukan yang paling pinter, yang sekolahnya paling tinggi, bukan yang dia bisa pintar cari duit. Enggak ada Nabi menyebutkan begitu. Nabi menyebutkan khairun nisa, paling bagusnya wanita itu yang gimana? Imro'atun in nazarta ilaiha sarratka, seorang wanita, ini maksudnya seorang istri ya, nggak bukan wanita secara umum, yang jika kamu melihat kepadanya tuh kamu senang. Ya inilah. Ini wanita-wanita sampai dikatakan paling bagusnya wanita tuh kalau seorang suami ngelihat istrinya tuh senang. Wa in amartaha atau atka, kalau kamu beri perintah kepadanya maka dia patuh. Wa in ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha, dan kalau ketika kamu tidak ada di hadapannya maka dia bisa menjaga kehormatannya, menjagamu di hartamu dan juga di dirinya. Artinya dia bisa menjaga kehormatannya, menjadi wanita yang bukan wanita murahan, menjadi wanita yang amanah. Lah lihat, seperti dikatakan khairun nisa tuh yang seperti itu. Maka berupayalah kita ini dalam masalah pernikahan itu menjadi yang nomor ini, yang hafizatun lil ghaibi inilah. Solehat, qanitat, hafizatun lil ghaibi. Nah, ini gambaran wanita yang diharapkan oleh syariat. Nah, tapi setelah itu apa? Allah tahu, nggak semua wanita tuh bisa masuk ke kelas ini. Nggak bisa masuk ke kelas ini, sehingga di sini disebutkan lagi di dalam Al-Qur'an, wallati takhafuna nusyuzahunna gitu. Adapun gitu ya, wanita-wanita yang kamu tuh takut gitu kan,
Adapun jika kamu wanita yang kamu khawatirkan nususnya, artinya wanita-wanita yang masih belum bisa patuh kepadamu, wanita-wanita yang masih suka ngelawan kepada suaminya, suka nentang, nggak bisa patuh, diperintahkan begini atau pokoknya gitulah. Nah, ini pun ada digambarkan dalam syariat tuh, sampai dikasih gambaran tuh 2 model, ya. Maka bagaimana caranya? Fa'idhuhunna, lihat. Fa'idhuhunna, kasih nasihat. Nih kalau begini berarti apa? Kamu punya tanggung jawab, hai laki-laki yang menjadi qawwam. Karena yang kamu hadapi itu tidak semuanya wanita tuh solehah semua. Syariat tuh ngasih kita tuh gambaran bahwa nanti dalam pernikahanmu memang gambaran tuh ada, seharusnya memang diharap oleh semua suami punya istri yang patuh, istri yang solehah, istri yang bisa menjaga. Tapi kadang nggak semuanya sesuai harapan. Maka seperti ini suami tuh dikasih pendidikan oleh Al-Quran, oleh syariat, bagaimana agar kamu bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Di saat kalau memang sudah baik, alhamdulillah, kamu gak repot, gak capek. Tapi kalau yang gak baik itu gimana? Fa'idhuhunna, maka disitulah para lelaki ini punya kewajiban untuk memberikan kepada wanita tersebut nasihat. Kamu nasihati dia dengan beberapa tahapan, ya. Fa'idhuhunna. Setelah itu apa? Nasihati dulu. Jangan langsung tiba-tiba main keplak-keplok begitu. Nggak ada. Dalam syariat nggak ada main-main langsung, main pukul, main apa, nggak ada. Nasihati dulu, dekati dulu. Karena mungkin dia dari pendidikan yang berbeda. Mungkin dulu keluarganya tidak memperhatikan urusan seperti itu, makanya dia nggak ngerti. Maka sekarang setelah dia menjadi tanggung jawab, ini kewajiban kamu nih untuk membimbing dia menjadi wanita yang soleha, untuk membimbing dia menjadi wanita yang patuh. Lihat. Ya, syariat tuh indah banget tuh di dalam menjaga. Fa'idhuhunna. Nah, setelah itu apa? Sadarkan kepadanya bagaimana syariat menjaga kehormatannya, bahwa sebenarnya dengan dia patuh kepada suaminya ini adalah bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan nasihat-nasihat yang baik, dan masalah memberikan nasihat ini pernah kami sampaikan, kalau seorang suami mampu memberikan nasihat, maka berikan nasihat. Tentu lebih enak kalau suami yang bisa memberikan. Tapi kadang nggak semua suami bisa memberikan nasihat. Oh, kalau begitu bisa minta tolong dong, karena nasihat tidak selalu harus terucap dari lisan kita kan. Nah, gitu. Jadi memilih waktu yang baik, memilih apakah benar kita, mungkin kira-kira suara kita lebih didengar enggak. Kalau ternyata memang ini kayaknya suara istri saya, kalau dengar omongan saya nggak dianggap deh, ya mungkin kita harus butuh pertolongan orang yang bisa amanah, yang dipercaya. Bukan ngobrol cerita tentang kejelekan istri ya, nggak ada. Walaupun jadi suami jangan ember juga deh gitu. Maksudnya jangan sampai aibnya istri dibongkar kemana-mana, enggak. Sama kayak wanita dilarang menjelek-jelekan suami, suami pun dilarang menjelek-jelekan istri, gitu ya. Jadi jaga kehormatan, karena tadi aku dan kamu sekarang jadi kita. Kalau ada seorang suami jelek-jelekin istri, sebenarnya dia telah menjelekkan dirinya sendiri. Bahwa itu menunjukkan ketidakmampuannya untuk menjadikan istrinya menjadi baik. Sama seperti ketika seorang istri menjelek-jelekan suaminya, dia merendahkan dirinya sendiri. Ini kamu jadi istri nggak ada fungsinya banget kok, sampai istri suami masih begitu kan, begitu. Lihat, makanya hati-hati ketika kita menjelekkan pasangan kita, maka sadari itu sebenarnya kita merendahkan diri kita sendiri. Nah, kalau pakai begini nggak ada orang ngomongin pasangannya dengan omongan-omongan yang buruk kan, begitu ya. Nah, setelah itu apa? Kalau sudah dikasih nasihat, ya sudah diingetin, ya apakah dengan kita atau kamu melalui lisan orang lain yang kita percaya bahwa dia amanah untuk bisa menjaga rahasia tersebut, dan juga untuk bisa nasihati pasangan kita, istri kita, kok nggak mempan? Nah, maka di situ lihat. Nah, wahjuruhunna. Nah, kalau sudah dikasih nasihat nggak bisa, tahapan berikutnya wahjuruhunna fil madaji. Maka pisah tuh mereka di ranjang. Yang sebenarnya itu kalau wanita-wanita yang peka gitu ya, bukan peka ya. Kalau peka tuh ya susah, budak gitu ya. Ini yang peka, ditinggal suami di ranjang itu sebenarnya harusnya berat. Bagaimana pasangan yang biasa namanya kita di ranjang, kita tidur bersama, tiba-tiba dia misal, berarti kan ada sesuatu, dia marah. Harusnya nggak nyaman dong. Harusnya ya Allah, suamiku marah kan gitu ya, suamiku nggak ini. Harus itu kalau sudah perempuan cerdas ya. Makanya perempuan cerdas itu pasti dia akan sudah merasa sangat tertekan itu. Berarti marahnya nggak main-main nih suamiku. Udah dinasihati nggak mempan, tiba-tiba dia memisah dari ranjang. Artinya dia mengambil tempat tidur. Ya dia tidak tidur bersama kita. Ini kan pisahkan fil madaji ini sebenarnya bagi wanita yang cerdas hukuman berat.
Tapi kalau wanita nggak cerdas, alhamdulillah lebih bebas, bisa guling-guling ya. Ini wanita nggak cerdas, dan kita nggak urusan dengan wanita-wanita yang tidak cerdas. Karena yang kami yakin yang mendengar ini adalah wanita-wanita yang cerdas, yang kalau dinasihati nggak usah pakai panjang lebar, dengan isyarat sudah paham. Coba kita belajar bagaimana Sayyidah Aisyah memahami isyarat. Rasulullah kalau kadang marah dengan Sayyidah Aisyah tuh nggak perlu pakai omongan, dari pandangan mata sudah paham. Sayyidah Fatimah sangat memahami dari isyarat, dari pandangan wajahnya. Oh, ini Rasulullah marah. Lihat, wanita-wanita cerdas begitu, nggak perlu panjang lebar, cukup dengan pandangan saja itu sudah bisa memahami. Ini sudah memang harus dirubah, harus berubah untuk menjadi baik, kan begitu. Nah, ternyata kadang ada wanita tuh tingkatan memang nggak bisa cuma pakai isyarat, dinasihatin nggak mempan, udah ditinggalin di ranjang nggak mempan. Ini berarti memang kelas-kelas ya, mohon maaf kami agak kasar sedikit, kelas kebo gitu ya. Mohon maaf, bukan apa, ini nggak bisa diomongin, dia harus dipukul dulu nih. Wadribuhunna, makanya di sini dikasih solusi lagi. Wadribuhunna. Nah kalau udah nggak mempan nih dengan dua cara, baik-baik nggak bisa, dikasih isyarat ditinggal dan di ranjangnya nggak bisa, wadribuhunna, pukul. Tapi lihat, syariat kalau mau baca jangan cuma berhenti di sini, baca dong tafsirnya. Mukul di situ maksudnya gimana? Ya tentu dengan pukulan yang tidak membahayakan, tapi pukulan yang menunjukkan kemarahan. Maksudnya kemarahan gimana? Ya makanya sampai digambarin sama ulama, mukulin itu pakai siwak. Siwak tuh gimana sih yang dipakai untuk kita siwak? Siwak itu paling afdolnya siwak tuh nggak lebih dari 1 jengkal. Iya, mukul pakai kayu 1 jengkal ini kayak mukul pakai pensil gitu loh. Jadi nggak membahayakan. Bukan main bogem, nggak ada dalam syariat, tidak ada perkenan seperti itu. Nggak bisa. Nah ini maksudnya pukulan-pukulan tidak membahayakan, menunjukkan ya Allah kok tidak paham-paham ya gitu loh. Jadi dipukul tuh dengan siwak gitu, gemes gitu loh, gitu loh. Kamu tuh kok tidak paham, diomongin nggak bisa, dinasehatin sudah di ini masih nggak nyambung gitu. Akhirnya dikasih begitu supaya si perempuan tuh paham, ini marahnya nih serius gitu loh. Marahnya nih serius, bukan gak main-main. Karena ini kan dia jadi di bawah tanggung jawab suami. Ini kalau sampai si perempuan ini tetap dalam nususnya, tetap dalam kekurangan ajarannya, tetap dalam pelanggaran syariatnya, ini yang nanti akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nih suami. Dan kalau sampai ini nanti yang akan dirusak nama baik, ya nama baik suami. Ibarat gitu loh. Ya sama kalau kayak kita masih menjadi anak bagi ayah kita, orang tua kita. Kan lihat, kalau kita lagi salah, gimana sih kadang orang tua kita itu dalam menangani kita gitu loh. Kan pertama biasa dinasehatin dulu kan gitu. Nah kamu cobalah jangan kayak gitulah nak ya. Kamu tuh gini kan ngerusak nama baik ibu, ayah kan gitu ya. Biasa coba kita sambungkan nih kisah kita kalau seandainya kita masih menjadi seorang anak bagi orang tua kita. Nah nanti kalau ternyata ini kadang gimana? Ada orang tua yang kadang sama ibu langsung diem, kita nggak diajak ngomong karena menunjukkan marahnya mereka kan begitu. Nah ada lagi kalau sudah gregetan, ini kan main-main pukul gitu kan pakai pukul. Ini kan apa? Kamu tuh udah kurang ajar banget gitu kan. Kamu tuh udah kelewatan banget. Tapi tentu semuanya masalah memukul dengan pukulan yang tidak membahayakan, ini aturan syariat. Loh kalau ada orang memukul dengan pukulan yang membahayakan, syariat tidak pernah mendukung hal tersebut. Nabi kita nggak pernah ngajarin seperti itu. Jadi jangan kalau ada orang mukul dengan pukulan yang bukem kayak yang keras, itu jangan sebut itu syariat. Syariat tidak mengajarkan. Bahasa wadribuhunna di sini ini bukan asal main pukul, tapi pukulan yang memang tidak membahayakan. Ini harus difahami. Nah, terus setelah itu apa? Nah, fa'in ata'nakum. Nah, ini nih kalau ternyata mereka setelah dengan tahapan-tahapan kamu tadi dalam mengingatkan mereka kok bisa patuh kepadamu, fala tabghu alaihinna sabila. Maka apa yang harus dilakukan? Maka jangan kamu cari-cari jalan untuk nyusahin mereka. Nah, jangan diperpanjang lagi masalahnya. Jangan disindir-sindir terus. Jangan kamu panas-panasin terus. Jangan kamu pancing-pancing lagi gitu loh. Jadi kalau sudah memasuki tahapan, sudah mereka tuh ternyata dengan tahapan pendidikan bagi wanita-wanita nusyuz kok berhasil, udah kamu besarkan hatinya. Jangan terus kamu ulang lagi kesalahan, dikit-dikit disindir lagi kesalahan. Itu akan menjadikan istri itu akan susah dengan itu semua. Akhirnya apa? Menjadi putus asa. Aku berubah tetap gak dihargai kok. Lihat gitu lah. Nah ini ya, fala tabu alaihinna sabila innallaha kana aliyan kabira. Nah ini maka di sini ditekankan lagi, setelah dibilang fala tabuna alaihinna sabila, maka kamu jangan menyusahkan mereka. Innallaha kana aliyan kabira, maka hati-hati hei kaum laki-laki, fahdharu.
Di sini ada peringatan. Kenapa setelah ngasih tanggung jawab seperti itu kepada laki-laki cara untuk menyelesaikan masalah, lalu setelah itu ada penekanan, jangan dibikin susah lagi wanita-wanita yang memang dia sudah berubah, artinya dia sudah mau bertobat dari nusyusnya, maka di situ karena apa? Innallaha aliyyun kabir. Jangan kamu merasa dirimu paling tinggi, gitu loh maksudnya. Lihat Allah tuh pengen ketika Allah sudah menekankan bahwa laki-laki qawwam, tapi kamu jangan merasa sombong, jangan kamu sok merasa bahwa kamu tuh yang paling luar biasa. Enggak, innallaha aliyyun kabir. Allah, ada Allah, lihat tuh. Ada Allah, hitunganmu tuh dengan Allah. Allah maha tinggi di situ, lihat. Ya, Allah maha tinggi. Allah bisa menghukummu, Allah bisa menegurmu, Allah bisa memberikan hukuman kepadamu, lihat. Jadi maka jangan macam-macam, karena istri ini adalah menjadi tanggung jawabmu yang nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah lihat. Ini subhanallah. Sebenarnya dari ayat ini sudah sangat-sangat jelas bagaimana posisi suami, posisi istri di dalam syariat gitu ya. Dan bagaimana syariat itu menyelesaikan permasalahan di dalam rumah tangga. Seorang istri dengan rasa hormat kepada suami itu akan membuat keindahan. Seorang suami dengan tanggung jawabnya kepada istri, lihat, itu akan membangun keharmonisan, lihat ya. Jadi inilah caranya. Jadi kalau sudah memandang seorang suami memandang istri dengan rasa hormat bahwa ini adalah amanah, ini tanggung jawab di hadapan Allah, bahwa nanti ada hitung-hitungannya dengan Allah. Dia nggak akan main-main sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Dia tahu kebahagiaan istri ini adalah menjadi kewajibannya, ada menjadi suatu kewajiban yang baginya tuh untuk mewujudkannya kan gitu. Begitupun istri memandang suami ini adalah sebagai imam, sebagai pemimpin yang harus dipatuhi, yang harus disenangi gitu, disenangkan. Kenapa? Karena tanggung jawab suami itu sudah berat. Maka ketika pulang ke rumah jadilah rumah yang adem untuknya, yang bikin suami jadi betah, yang bikin suami jadi nyaman gitu ya, dengan senyum, dengan kelembutan dan sebagainya, lihat. Maka di sini ini sebenarnya cara syarat untuk menjadikan kita tuh merontokkan ego kita. Ya, kalau dulu seorang laki-laki cari nafkah, kalau belum nikah mungkin bisa untuk dia senang-senang, tapi sekarang ada anak istri yang menjadi tanggung jawabnya. Begitu juga istri yang dulu mah mau seenaknya sendiri, bebas mah dia, tapi sekarang jadi suami, ada suami yang harus disenangkan perutnya, misalnya dengan masakannya, disenangkan hatinya dengan senyuman-senyumannya, disenangkan mau pikiran supaya apa? Dengan kita memenuhi urusan syahwatnya. Lihat, ini akan menjadi semuanya tuh akan indah. Jadi tidak lagi ada aku, tidak ada lagi kamu, tapi ini adalah kita. Bagaimana kita bisa membangun rumah tangga ini agar bisa menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan masih banyak sebenarnya nasihat-nasihat bagi para suami dan istri ya. Cuma ini awal dulu supaya kita memahami bagaimana syariat itu menempatkan posisi kita sebagai seorang suami, menempatkan posisi sebagai seorang istri, supaya kita tuh paham syariat sangat indah dan tidak ada syariat seindah syariatnya Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab.